Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semua bersama saya Faryauza Akbar dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Seperti biasa, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang mendalami materi kali ini tentang vintage, yang dimana tugasnya adalah membuat identifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan meninjau salah satu layanan vintage yang ada di Indonesia. By the way, di sini saya pilih vintage dari aplikasi Dana ya. Oke, pertama mari kita mengenal apa itu vintage sendiri. Vintage adalah singkatan dari finansial teknologi, yaitu inovasi teknologi yang digunakan di bidang keuangan. Vintage bertujuan untuk membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat, aman, efisien, dan mudah diakses. Ada beberapa jenis vintage yang berkembang di Indonesia, seperti layanan pembayaran elektronik, pinjaman online, investasi digital, hingga asuransi berbasis aplikasi. Kehadiran vintage sendiri sangat penting dalam mendorong masyarakat menuju cashless society atau dan memperluas inklusi keuangan. Di sini saya mengambil Dana untuk studi kasusnya. Dana itu aplikasi dompet digital yang resmi diluncurkan pada tahun 2018. Visi dari Dana adalah menghadirkan transaksi keuangan digital yang aman, mudah digunakan, serta bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hingga kini, Dana sudah digunakan oleh puluhan juta masyarakat di Indonesia, baik untuk transaksi online, pembayaran di merchant, maupun transfer uang antar pengguna. Jujur saya sendiri pakai Dana ya udah lama banget dari 2020 kayaknya, udah 5 tahun lah. Oke, di sini ada profil Dana. Dana merupakan dompet digital serbaguna yang menyediakan berbagai layanan. Pengguna bisa dengan mudah melakukan top up saldo melalui transfer bank, kartu debit, atau minimarket. Selain itu, Dana memungkinkan transfer uang baik ke sesama pengguna maupun ke rekening bank. Untuk kebutuhan sehari-hari, aplikasi ini juga menyediakan pembayaran berbagai tagihan, mulai dari listrik, air, hingga juga internet. Dalam aspek keamanan, Dana menggunakan PIN. Dalam aspek keamanannya, Dana ini menggunakan PIN, OTP, dan juga enkripsi data, serta fitur Dana Protection untuk menjamin keamanan transaksi. Tidak hanya itu juga, Dana juga terhubung dengan banyak e-commerce besar di Indonesia. Oke, lanjut kita ke peninjauan aplikasi Dana. Mari teman-teman. Project. Sini saya mirroring dari HP ya. Oke, sip. Kita masuk ke aplikasi Dana. Oke, sudah masuk. Bisa kita lihat di sini di halaman beranda yang paling kiri atas ini kita dapat tampil saldo dan juga kita bisa hide untuk saldonya sendiri. Sorry teman-teman, bentar. Takut kameranya kurang. Sip. Dari saldonya ini ada 342 perak dari saya sendiri. Bisa saya hide. Nah, untuk hide-nya ini bisa diklik bagian matanya ya. Nah, ini untuk timbul lagi. Mungkin kita langsung cek di isi saldo ya sini. Oke, di sini ada isi saldo dari transfer bank. Banknya banyak. Kita bisa lihat ada BRI, Kim Niaga, BCA, Permata Bank, dan lain-lain. Ada Peninbank, BNI, MyBank, Danamon, BTN, Digital by DBS, dan juga BSI. Di sini juga ada dengan uang tunai. Saya sendiri biasanya uang tunai kalau misal dari cash mau ke Dana itu saya ke Indomaret atau ke Alfamart. Di sini ada rekan Dana juga, ada Alfamidi, bahkan ada Dandan. Saya baru tahu di sini bisa Dandan ya. Ada Lawson, agen BRI Link, Mandiri Agen, dan banyak yang lain. Pegadaian juga ada teman-teman. So, lanjut, ada juga pakai kartu debit di bawah nih. Bisa kita klik, kayak kartu debitnya banyak banget ya, bisa teman-teman pilih sendiri. Lanjut kita ke fitur minta di samping isi saldo ya. Minta cepat. Oke, di sini bisa teman-teman atur, misal dari QRIS, tentukan jumlah 5.000. Nanti Dana sendiri itu akan memberikan QRIS-nya
tinggal di scan buat temen atau siapapun ya. Jadi auto 5.000-nya siap dibayar. Gimana ya jatuhnya? Jadi tidak usah atur eh, harganya lagi, langsung ditentuin dari dananya, tinggal konfirmasi dari pihak yang scan-nya aja nih. Oke, bisa bentuk link juga. Terima uang dari siapapun, tentukan jumlah, ya sama, cuma ini bentuknya link aja. Lanjut kita ke sampingnya kirim. Kirim uang atau transfer uang. Oke, di sini ada kontak-kontak teman saya yang wah, kenapa hitam nih? Oh, kayaknya ada ini ya, di hide dari pihak. Saya kurang paham apa kebetulan aja ini. Jadi di sini kalau nggak di jujur di HP saya ini nggak layar hitam ya teman-teman, sorry. Aduh, terlalu terang ya. Nah, ini ada kontak-kontak, mungkin dari dananya kalau mirror itu bakal di hide ya. Jadi di sini ada transfer, kirim ke grup, kirim ke teman, kirim ke bank, dan kirim ke sesama e-wallet lain. Oke, mungkin kita lanjut aja, lanjut ke pesan mungkin. Di sini ada mungkin semacam transaksi atau ya iklan-iklan semacamnya, ada 5.000 poin siap dikirim dan segala macam. Oke, kita lanjut ke bawahnya itu di semua layanan Dana. Oke, terakhir dibuka bisa kita lihat teman-teman di atas. Ada Dana kaget juga. Ini banyak banget sih. Siapa sih sekarang yang nggak tahu Dana kaget kan? Misal tiba-tiba ada QRIS tinggal scan kan enak banget ya. Bagi-bagi dadakan kadang, tapi sistemnya setahu saya siapa cepat dia dapat. Lanjut ke transfer. Di sini ada menu transfer, ada kode tunai, dana kaget, bayar patungan, kirim ke chat, kirim ke bank, tarik tunai, kirim ke grup, cek ATM terdekat, terima uang luar negeri. Terima uang luar negeri. Jujur saya baru tahu ada terima uang luar negeri. Layanan lagi oke. Lagi ditutup sepertinya ya. Mungkin dalam tahap pengembangan. Lanjut ke ada top up dan layanan digital, ada pulsa data, uang elektronik, kirim ke e-wallet, rekam dana dan semacamnya ada. Ini kayaknya semacam kuota atau pulsa ya. Sorry. Oke, ini semacamnya ya. Kita lanjut ke tagihan ya teman-teman. Ada my bills, ada bayar listrik. Oh, sorry itu. Kepencet. Ada tagihan my bills, listrik, PLN non taglis, air, Telkom dan banyak sekali, PGN gas juga ada. Kalau teman-teman mau bayar listrik di sini kayak tinggal klik aja, masukin nomor meternya atau di sini tagihan. Oke, kalau tagihan tahu saya kalau token ya nomor token, kalau tagihan tuh setiap bulan kalau setahu saya ya, koreksi kalau saya salah. Lanjut ke menu pembayaran, ada e-commerce, kartu kredit, cicilan, pendidikan, parkir. Oke, di sini unik ada parkir ya. Jujur saya juga baru baca ini ada parkir. Cara mudah bayar parkir. Scan. Wah, sekarang parkir juga ada scan ya. Maaf teman-teman jarang keluar. Oke, keren-keren. Tapi kalau scan gitu sebenarnya langsung aja bisa deh scan QRIS ini deh. Nggak perlu, sorry yang tengah sini teman-teman. Nggak perlu ke layanan parkir, cuma saya nggak tahu apa bedanya. Mulai jatuh lagi. Oke, kita lanjut ke menu terakhir pembayaran ya. Kita ke keuangan. Ada emas, dana bisnis, dana plus, dana goals, reksadana. Oke, ini semacam investasi sepertinya. Nah, benar sekali bisa beli emas ya. Dalam bentuk token pastinya, nggak bentuk fisik. Grafik harga beli, grafik harga jual, lengkap banget ya. Bisa investasi juga ternyata di sini. Dan di sini ada dana goals untuk seperti tabungan sepertinya. Akan iya. Jadi bisa tentuin misalnya goalsnya mau berapa juta, pendapatannya segala macam. Ada obligasi juga di sini dari keuangan.
Lanjut ke selanjutnya ada voucher game. Oke, jujur di sini saya sering main game, cuma nggak pernah pakai dari dana sendiri. Nah, ini perbandingannya saya belum pernah banding ya. Harganya lebih murah di store-store yang ada atau dari dananya sendiri. Soalnya kalau kita lihat dari sini banyak banget diskon yang menurut saya cukup menggiurkan ya. Apalagi kalau udah harga-harga mahal, persennya makin berasa di sini. TMLBB, Free Fire, PUBG M, Roblox juga ada, HOK, mini games Steam dan FC Mobile. Lanjutnya ada mini games dari Dana sendiri. Saya belum pernah coba ini juga. Nggak tahu apa keuntungannya dari memainkan mini games Dana ini. Lanjut ada gaya hidup dan deals. Ada belanja harian, hemat sampai dengan 80% di Lazada, tiket wisata, Tix ID. Hah, ya Tix ID Dana setahu saya. Bentar, setahu saya ada aplikasinya dah. Kalau tanpa aplikasi apa bisa ya? Kita buka Tix ID teman-teman. Oh, saya ada aplikasinya jadi langsung ke bawah ya. Saya kurang tahu kalau nggak ada aplikasinya ke bawahnya kemana. Kita lanjut, ada donasi, ada dompet dua apa, dana donasi, persembahan gereja, donasi untuk bumi dan lindungi hutan. Teman-teman bagi yang mau donasi mungkin dari saldo dananya ini bisa langsung ya tanpa transfer lagi. Tinggal teman-teman pilih dari apa yang mau didonasi dari teman-teman. Di sini misal solidaritas bantu. Nah, langsung tentuin di sini langsung bisa keluar harganya berapa, masuk nominalnya juga bisa diatur, nggak perlu dari yang di atas. Oke, kita lanjut yang terakhir ada layanan pemerintah, ada Isamsat, PBB, pajak daerah, retribusi SIM, paspor, e-tilang dan pajak kendaraan. Ada e-tilang di sini coba kita klik ya. Oke, tinggal masukin kode billing mungkin ya. Sepertinya diterterain kalau kita kena tilang dari e-tilang sendiri. Pembuatan SIM juga ada. Kayaknya untuk perpanjangan SIM atau semacam ya. Atau kalau buat SIM saya kurang tahu ya. Atau teman-teman ada yang lebih paham boleh komen di bawah ya. Kita lanjut. Waduh, sebentar. Tiba-tiba kelepas. Sip. Oke, kita lanjut di bawahnya. Ini semacam iklan-iklan dari dananya sendiri ya. Ada traktiran gajian, jaminan anti pending dan segala macam. Di sini ada nomor telepon mencurigakan. Saya kurang tahu apa ini, fitur apa ini. Copet digital mengintai di mana-mana. Pantau mereka di akunmu lewat dana protection. Cek konfirmasi aktivitas yang beda dari biasanya. Sepertinya buat nge-scan uh, nomor-nomor yang dicurigai mungkin ya. Jujur saya punya pengalaman teman-teman. Jadi saya pernah join ke jual beli suatu game lah, item game gitu. Nah, saya pernah mau bayar ke salah satu nomor dana. Pas mau transfernya itu ada pop up muncul dari dananya, nomor di nomor ini sudah mencurigakan, kayak semacam dicurigain lah. Udah mungkin banyak yang saya nggak tahu ada rating atau gimana. Cuma dari dananya kalau ada nomor-nomor yang mencurigakan kalau kita mau transfer itu dikasih tahu dari awal gitu. Sebelum kita benar-benar konfirmasi mau bayar uangnya itu. Ini keren banget sih dari Dana ya. Udah keren banget. Gila. Terbaru untukmu traktiran. Oke, sepertinya udah cukup ya. Di sini ada aktivitas di samping beranda. Diklik nggak ya? Sepertinya nggak usah. Kayaknya privasi teman-teman. Oke, kita di tengahnya ada pay. Ini buat pembayaran scan biasanya. Scan curious. Benar kan? Biasanya saya kalau makan atau apa scan di sini. Selanjutnya ada dompet. Coba kita persiapkan dompetmu. Simpan kartu bank. Sorry teman-teman.
Sepertinya udah cukup ya. Di sini ada akun atau saya. Kita di sini ada personal. Ada QR dari nomor Dana diberikan. Mungkin bisa scan untuk sesama pengguna Dana ya. Di sini ada saldo, Dana Goals, rekening keluarga, Dana Plus, emas, uang masuk dan uang keluar. Waduh, ini sebenarnya privasi. Cuma nggak apa-apa. Rekan Dana, Diana, Diana ini sepertinya bot dari dananya. Ada My Bills. Kayak tagihan-tagihan kita bisa tambahin ya. Jadi mungkin bisa kita atur setiap minggu atau setiap bulan tagihan itu akan muncul dengan sendirinya. Isi kode promo, promo quest, check-in alat plus reward, banyak banget. Ada pengaturan profil juga. Di sini bisa teman-teman atur pengaturan keamanan, pengaturan notifikasi, akun terhubung, verifikasi dan Smart Pay. Smart Pay di sini masih new ya. Cuma saya nggak tahu ini untuk apa Smart Pay. Ada pusat bantuan ya seperti pada umumnya syarat ketentuan dan privacy notice-nya. Di sini saya versi 2.97. Oke, coba kita klik di bagian bisnis ini. Daftar dana bisnis. Oh, saya tahu ini. Jadi kalau mau buka bisnis itu langsung dibuatin QR-nya dari dana itu sendiri. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet buat QRIS ya. Iya ya, bisa daftar di sini. Tapi kalau nggak salah harus tambahin keterangan-keterangan bisnis apa. Nah, profil apa yang sedang dijalankan, jenis usahanya apa. Benar banget. Iya, benar banget. Jualan online tanpa toko tetap, segalanya, semacamnya. Dan ada lokasi usahanya juga dan kode pos. Oke, sepertinya sudah cukup ya dari fitur-fitur Dana ini sendiri. Oke, udah lengkap, udah kita review kayaknya semua fitur yang ada. Oke, boleh kita close sebentar. Mana PPT saya? Sip, kita lanjut. Oke, slide terakhir ada kesimpulan. Dari peninjauan fitur-fitur Dana itu tadi, mari kita simpulkan ya, di sini ada Vintage itu sendiri yaitu merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan yang memberikan kemudahan transaksi. Dana hadir sebagai salah satu dompet digital yang populer sejak tahun 2018. Telah menghadirkan berbagai fitur lengkap mulai dari top up, transfer, pembayaran QRIS, hingga integrasi dengan e-commerce. Dana memiliki banyak kelebihan, seperti kemudahan penggunaan, keamanan, dan dukungan merchant yang luas. Namun juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan akun basic dan kebutuhan koneksi internet. Secara keseluruhan, Dana berhasil mendukung terciptanya cashless society dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan digital di Indonesia. Oke, sepertinya ini udah slide terakhir. Saya cukupkan ya dari saya sendiri. Saya rasa cukup. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.